kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan eksponen. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Bagus Dwi Anggara Putra, yang kedua ada Muhammad Iqbal Arahan, yang ketiga ada Nadila Salsabila, dan yang keempat ada saya Nagrana Zahira, dan yang terakhir ada Revan Jefetko. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dari pertidaksamaan eksponen, yaitu dia ada dua, yaitu yang pertama ada untuk A lebih dari 1. Maksudnya, kalau basisnya itu lebih dari 1, maka kita lihat tanda pangkatnya dan juga tanda pertidaksamaan eksponennya ini. Jika di soalnya itu tanda pertidaksamaan eksponennya itu lebih dari, maka dia tidak akan berubah tandanya. Ya, berarti pangkat dan tanda eksponennya ini harus mengikuti soal. Kalau soalnya lebih dari, maka dia juga lebih dari. Artinya, untuk A lebih dari 1, tandanya tetap atau tidak berubah. Contohnya, kayak misalkan di sini, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Nggak berubah kan? Tetap. Yang kedua nih, misalnya, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Dan di sini juga ada lagi, jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Sama kayak sebelumnya, jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Itu kesimpulannya. Nah, yang kedua ini kasusnya, jika ternyata basisnya lebih dari 0, kurang dari 1, ada di antara 0 dan 1, maka kita lihat tanda pertidaksamaan eksponennya ini di soal. Jika tandanya itu lebih dari, maka kita ubah menjadi kurang dari. Dan di sini juga ada nih contohnya, yaitu jika jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Lalu di sini juga ada lagi, jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Kita bisa simpulkan kita bisa simpulkan kalau basisnya itu lebih dari 0 kurang dari 1, ada di antara 0 dan 1, maka tandanya berubah atau kebalikannya. Untuk nomor 1 bagian A, itu akan dikerjakan oleh Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Anggara Putra. Saya akan menjelaskan nomor 1A. Jadi di sini ada soal 7 pangkat 2x plus 4 lebih dari 7 pangkat 12. Nah, ini dikarenakan ininya sama nih, dua-duanya, jadi ini kita bisa coret. Jadi kita tinggal ngitung atasnya doang nih, pangkatnya aja. Jadi 2x tambah 4 lebih dari 12. Nah, kemudian ini kita pasangin sama ini karena dia bukan x. Jadi sini 2x lebih dari 12 minus 4. Kemudian jadinya 2x lebih dari 8. Nah, x lebih dari 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi hasilnya adalah 4. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk nomor
nomor 1 bagian B dan juga nomor 1 bagian C akan dikerjakan oleh Iqbal. Halo, saya Iqbal. Saya akan menjelaskan nomor 1B dan nomor 1C. Pertama 1B dulu. Soalnya kan 9 pangkat 3X plus 2 lebih dari 1 per 81 pangkat 2X min 5. Nah, awal-awal nih 81-nya kita pecah dulu jadi 9 per 2. Nah, kita pecah dulu. Kita taruh. Nah, setelah itu yang pangkat 2 ini kita kalikan dengan yang pangkat di sebelahnya. Jadi 4X dan min 10. Nah, ini kan masih 1 per ya. Kita naikkan saja ke atas dengan cara pangkatnya ini nih kita kalikan dengan min. Jadi min 4x dan plus 10. Nah, ini udah sama nih 9-nya. Nah, boleh deh kita coret 9-nya. Nah, ini kita pindah ruas dah, jadi 3x plus 4x ini 10 kurang 2. Silakan 7x lebih dari 8. Nah, jadi hasilnya x lebih dari 7 per 8. 8 per 7, maaf. 8 per 7. Oke, balik lagi. Sekarang kita mengerjakan yang nomor 1C. Soalnya kan setengah pangkat x kuadrat plus 3x min 1 kurang dari sama dengan x kuadrat pangkat setengah pangkat x kuadrat min 2x plus 4. Nah, ini kan setengah sama x kuadratnya sama nih. Jadi boleh kita coret. Nah, jadi 3x min 1 kurang dari sama dengan min 2x plus 4. Ini tinggal kita pindah ruas saja nih, yang x sama yang x nih, yang ini. Jadi 3x plus 2x kurang dari sama dengan 4 plus 1. Hasilnya kan 5x kurang dari sama dengan 5. Ini kita bagi dah, 5 bagi 5 hasilnya kan 1. Jadi x kurang dari sama dengan 1 hasilnya. Untuk nomor 2 bagian A dan juga nomor 3 akan dikerjakan oleh Rifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Jovianko. Jadi saya akan menjelaskan tentang nomor 2A. Maaf, goyang-goyang. Oke. Nah, jadi nomor 2A ini langsung aja ke soal. 2A ini biar simpel pecahannya kita jadiin nggak pecahan. Jadi seperti ini nih, maaf. Akar 38 minus 2x. Karena kalau mau dijadiin ke atas, pangkatnya jadiin min. Nah, jadi gini kan. Kita kasih lagi biar lengkap. 4 3x 2 18x min 36. Nah, kan gini kan. Habis itu biar lebih gampang lagi, kita jadiin 2. Jadi 8 itu 2 pangkat berapa sama 64 itu 2 pangkat berapa. Habis itu hasilnya jadi 2 pangkat, kan 8 itu 2 pangkat 3 kan. Jadi 3 dikali minus 2x. Tapi karena ininya
ada akar 3. Kan akar itu A pangkat 1/3. Nah jadi 3 sini sama sini bisa dicoret. Jadi masih sama nih, hasilnya jadi 2 pangkat minus 2x. Habis itu kita kasih tandanya. 64 itu 2 pangkat berapa? Itu 64 itu 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dikali 3x per 2 18x min 3 6. Nah kan kita bisa lihat nih, 6 kali 3 berapa? 18 kan? 18x. Jadi ini sama ini sama mana? Sama ini bisa dicoret. Ini juga. Nah habis kan. Nah habis itu kita pindah ke bawah. Kita rapihin yang di atas tadi yang di sini. Hasilnya jadi 2. Maaf kalau ganggu sama tangannya. 2x dikasih tanda 1/2 pangkat min 16. 2 pangkat min 36. Nah jadi kita naikin dong biar lebih simpel. Kan ini pangkat kita naikin kayak tadi yang di atas itu. Jadi 2 pangkat minus 2x maaf gak kelihatan. 2 pangkat 36. Nah habis itu karena kita bisa coret kan ini sama ini, jadi kita turun ke bawah. Minus 2x 36. Itu kita pindahin lah ini ke samping. X 8 jadi minus 18. Kenapa? Karena ini kalau dipindahin ke samping jadi dibagi 2. Habis itu kan ada yang min, jadi minus. Jadi hasilnya segini. Nah, nomor 2A. Udah. Terima kasih. Untuk soal nomor 2, bagian B akan dikerjakan oleh Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Salsabila Fauzia dan saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang bagian B. Di sini soalnya ada 3 pangkat 2x plus 1 ditambah 8 kali 3 pangkat x minus 3 lebih besar daripada 0. Di sini si 3 pangkat 2x plus 1 ini dipecah dulu. Jadi menggunakan sifat-sifat eksponen, lalu dipecah jadi gini. 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 1 ditambah 8 dikali 3 pangkat x minus 3 lebih besar daripada 0. Di sini 3 pangkat 2x nya dipecah lagi, jadi 3 pangkat x dipangkatin 2. 3 pangkat 1 3 tambah 8 dikali 3 pangkat x minus 3 lebih besar daripada 0. Di sini menggunakan pemisalan, jadi misal 3 pangkat x itu adalah A. Berarti 3A kuadrat plus 8A minus 3 lebih besar daripada 0. Di sini difaktorkan menjadi 3A minus 1 dan A plus 3 lebih besar daripada 0. A-nya dicari dulu, jadi 3A minus 1 sama dengan 0. 3A sama dengan 1, berarti A-nya itu adalah 1/3. Terus A yang satunya lagi, A plus 3 sama dengan 0, berarti A-nya itu adalah minus 3. Di sini tulis A-nya min 3 dan 1/3. Menggunakan garis bilangan. Lalu karena ini hanya lebih besar saja tanpa adanya sama dengan, makanya bulatannya ini nggak dipenuhin gitu. Di sini plus, di sini minus, di sini plus. Karena lebih besar, makanya dia ke arah positif. Lalu diarsir aja boleh. Berarti ini hasilnya adalah A lebih kecil daripada min 3 dan A lebih besar daripada 1/3. Karena ini masih menggunakan pemisalan, makanya diuji. Jadi 3 pangkat x lebih kecil daripada min 3. 3 dipangkatkan berapapun, nggak mungkin hasilnya minus, jadi ini tidak memenuhi. Lalu yang satunya, 3 pangkat x lebih besar dari 1/3. 3 pangkat x lebih besar 1/3 itu, kalau dijadiin 3 itu jadi 3 pangkat min 1. Karena ini lebih besar daripada 1, makanya tandanya tetap. Jadi x lebih besar daripada min 1. Maka hasilnya x lebih besar daripada min 1.
Untuk nomor 2, bagian C akan dikerjakan oleh saya sendiri. Di sini nomor 2C ada soal tentukan HP dari 5 pangkat X min 1 kurang 2 dikali 5 pangkat X min 1 dikurang 4 kurang dari sama dengan 3. Nah, kita mau tambahin dulu nih pangkatnya. 5X kali 5X itu berarti 5 pangkat 2 dalam kurung X min 1 dikurang 4 dikali 5X min 1. Ini berubah ke posisi awal ya. Yang diganti hanya bagian depannya saja. Lalu dikurang 2 dikali 5 pangkat X min 1 ditambah 8 dikurang 3 kurang dari sama dengan 0. Ini 3-nya kita pindahin jadi min. Lalu kita tulis 5 pangkat 2 dalam kurung X min 1 min, nah ini min 4 min 2 berarti min 6 dikali 5 pangkat X min 1 ditambah 8 kurang 3 5 plus 5 kurang dari sama dengan 0. Lalu kita cari kita tulis dulu 5 pangkat X min 1, terus kita tulis juga 5 pangkat X min 1. Nah, kita cari nih berapa sih perkalian yang hasilnya 5. Itu kan ada 1 kali 5, ada min 1 kali min 5. Kita pilih yang min ya, karena kan nanti hasilnya plus. Jadi sini kita tulis min 5. Di sini kita tulis min 1. Nah, ini dia kalau misalkan min 5 itu min 5 kali min 1 itu plus 5 ya. Terus min 5 min 1 min 6. Berarti pas ya. Lalu kita tulis 5X min 1 sama dengan 5. Nah, X min 1 sama dengan 1. Karena 5 ini kan 5 pangkat 1 ya. Kita tulis yang pangkatnya yaitu 1. Berarti X-nya itu 2. Karena 1 tambah 1. Lalu kita tulis di bagian yang kanan sini 5 pangkat X min 1 sama dengan 1. X min 1 sama dengan 0. Karena 1 itu hasil dari 5 pangkat 0. Berarti pangkatnya itu 0, kita tulis 0. X sama dengan 1. Karena satunya pindah ke kanan. Jadi plus 0 tambah 1, 1. Lalu kita buat garisnya. Garisnya itu di sini kan ada 1 dan juga ada 2. Nah, di sini tuh kita pakai cara coba-coba. Kita misalkan masukkan X-nya itu 3. Berarti 5 pangkat 3 min 1 dikurangin 5. Maaf ke sini ya. Berarti kan 3 dikurang 1 itu 2. Berarti 5 pangkat 2 dikurangin 5. 5 pangkat 2 itu 25. Dikurangin 5, 20. Berarti plus ya. Kita tulis di sini di 2 di samping 2-nya itu plus. Lalu kita coba nih min 3 juga, maaf. Kita coba X-nya itu 3. Berarti 5 pangkat 3 min 1 dikurang 1. 3 kurang 1 2. Berarti 5 pangkat 2 dikurangi 1. 5 pangkat 2 itu 25. Dikurangi 1 24. Berarti positif juga ya. Nah, pasti di sini min karena emang posisinya itu dia plus min plus atau min plus min. Nah, di sini kita buat garisnya. Itu arahnya ke di antara 1 dan 2. Kenapa ke min? Karena soalnya itu kurang dari sama dengan. Ini dia bisa dilihat sih dari soalnya ini. Kalau misalkan dia kurang dari sama dengan, berarti kita nemu jawabannya itu
eh, 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2, atau ini basisnya lebih dari 1 kurang dari 2. Ini dia hasilnya. Oke, kembali lagi dengan saya Raivan di nomor 3. Jadi soalnya seperti ini kan. Nah, habis itu kita sederhanain 53. Enggak, maksudnya 25-nya kita sederhanain jadi 5 pangkat 2x dong. Jadi 5 pangkat 3x ini 7 dikali 5 pangkat 2x. Maka jadi 5 pangkat 5x min 7. Oh yes, maaf saya lupa kasih tanda ini. Nah, habis itu biar lebih simpel lagi 5 pangkat 5x per, ini kan kalau dijadiin pecahan jadi 5 pangkat 7 dong, kurang dari 0. Habis itu kita pindahin ke kanan, dikali 0 dong, sama dengan, jadi hasilnya sama dengan 5 pangkat 5x. Maaf 5 pangkat 5x kurang dari 0. Nah, karena 5 pangkat 5x ini selalu positif, maka fx nya itu sama dengan himpunan 0 atau tidak ada angkanya gitu loh. Ya udah. Terima kasih. Kau pasti bisa.